Jemaat dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita menemukan ada beberapa dosa terhadap Roh Kudus. Kita melihat ada dosa menghujat Roh Kudus, ada dosa mendukakan Roh Kudus, ada dosa memadamkan Roh Kudus. Sebagai orang yang percaya, kita tidak lagi bisa melakukan dosa menghujat Roh Kudus, tetapi orang percaya masih bisa mendukakan Roh, sekaligus juga masih bisa memadamkan Roh. Nah, hari ini kita akan secara khusus melihat seperti apa ya dosa memadamkan Roh. Nah, untuk itu mari kita membaca dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini adalah satu-satunya kemunculan kata padamkan roh. Dan di sini kita melihat Paulus mengaitkan memadamkan roh dengan tidak menghargai karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ketika jemaat di dalam konteks Tesalonika di sini menganggap rendah nubuat-nubuat, maka di sana Paulus mengatakan, yaitu ya, menganggap rendah nubuat itu sama dengan memadamkan roh. Dan kita bisa mengatakan itu berlaku bukan hanya sekedar untuk nubuat. Ya, karena di dalam 1 Korintus kita melihat nubuat itu apa? Nubuat itu adalah salah satu karunia yang Roh Kudus berikan kepada orang percaya di antara karunia-karunia yang lain. Ya, sehingga sama, ketika seseorang itu menganggap rendah nubuat, itu berarti orang yang bersangkutan sedang memadamkan roh. Dia tidak menghargai apa yang Roh Kudus berikan, kuasa pelayanan yang Tuhan berikan. Tetapi juga ketika orang Kristen tidak menghargai karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya tanpa terkecuali. Ya, sama, ketika itu terjadi, kita juga sedang memadamkan roh. Sehingga dari bagian ini ya kita melihat di satu sisi kita sangat bersyukur. Ya, karena itu berarti ketika Tuhan meminta kita melayani, itu berarti Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang dia tidak berikan terlebih dahulu. Tidak ada orang diminta bernubuat kalau dia tidak diberikan karunia bernubuat. Demikian juga ada di antara kita yang mempunyai karunia melayani, ada yang mempunyai karunia mengajar, dan seterusnya. Sehingga setiap apa yang Tuhan minta daripada kita, Tuhan berikan terlebih dahulu. Puji Tuhan. Tapi di sisi yang lain, memadamkan roh juga mengingatkan kita. Setelah kita mendapatkan karunia daripada Tuhan, kita apakan karunia itu. Jangan sampai kita karena sepertinya rendah hati, saya tidak bisa apa-apa kok. Ya, pelayanan ini saya tidak bisa, pelayanan itu saya tidak bisa. Sepertinya rendah hati, padahal pada sisi yang lain sebetulnya kita sedang memadamkan roh. Kita sedang merendahkan Roh Kudus. Seolah-olah saya ini ya, Roh Kudus, meskipun di dalam diri saya, Roh Kudus tidak bisa berikan karunia apa-apa kepada saya. Itu bukan memuliakan. Ya, sehingga yang benar adalah saya harus melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Sehingga kepada setiap kita, Tuhan memberikan kepada karunia, satu dengan yang lain itu berbeda, tetapi tidak ada anak Tuhan yang tidak mendapatkan karunia, dan Tuhan mau setiap anak Tuhan yang sudah mendapatkan karunia, jangan menganggap rendah, jangan memadamkan roh, tapi setiap anak Tuhan yang sudah mendapatkan karunia, mari kita mencarinya, mari kita menemukannya, kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kuasa Tuhan bisa dinyatakan di dalam kita. Tuhan memberkati.